Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Wahyuda dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 4 tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru. A. Dinamika politik di Indonesia masa Orde Baru. Orde Baru lahir untuk memperbaiki situasi negara yang mengalami permasalahan. Gejolak politik dan keamanan serta permasalahan ekonomi masa demokrasi terpimpin merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru. Lantas, bagaimana proses berdirinya pemerintah Orde Baru? 1. Awal berdirinya pemerintah Orde Baru. Berdirinya pemerintah Orde Baru dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa. Pasca peristiwa G30 SPKI, situasi negara menjadi tidak kondusif. Keadaan ini dipicu oleh kekacauan konteks politik dan kondisi perekonomian yang semakin memburuk ditandai dengan inflasi mencapai 600%. Sementara itu, pemerintah masa demokrasi terpimpin belum menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kondisi demikian semakin membebani rakyat dengan hidup yang serba sulit. Pada 26 Oktober 1965, berbagai kesatuan aksi yang telah terbentuk melebur menjadi satu wadah, yaitu Front Pancasila. Peleburan ini menjadi kekuatan yang lebih masif dalam menyuarakan pembubaran PKI. Situasi yang terus memanas mengakibatkan Front Pancasila melapori aksi tuntutan rakyat atau Tritura. Aksi yang dilakukan oleh Front Pancasila tersebut pada awalnya merupakan gagasan dari kami dan KPI. Adapun isi Tritura sebagai berikut. A. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. B. Perombakan dan pembersihan unsur-unsur PKI dari Kabinet Wikora. C. Turunkan harga kebutuhan pokok dan perbaikan ekonomi. Tritura yang disampaikan kepada pemerintah tidak dipenuhi ataupun direspon oleh Presiden Soekarno. Akibatnya aksi unjuk rasa semakin gencar dilakukan. Gelombang unjuk rasa yang terus menjalar mengakibatkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dan massa aksi pada 26 Februari 1966. Bentrok tersebut mengakibatkan insiden berdarah yang menimbulkan jatuh korban salah satu mahasiswa UI, yaitu Arif Rahman Hakim. Insiden berdarah tersebut menyebabkan situasi nasional semakin tidak kondusif. 2. Upaya menciptakan stabilitas politik. Langkah pertama pemerintah Orde Baru adalah memperbaiki kondisi negara. Salah satu upaya dalam merealisasikan adalah menciptakan stabilitas politik. Beberapa usaha pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas politik sebagai berikut. A. Politik pendekatan keamanan dan politik sipil. B. Pelaksanaan pemilu umum. C. Fungsi partai. D. Dwi fungsi ABRI. E. Penyeragaman ideologis. F. Pemberlakuan NKK atau BKK. 3. Integrasi Timur-Timur. Gambar tersebut merupakan monumen seroja yang terdapat di Kompleks Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur. Pembangunan monumen tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pejuang yang turut dalam proses integrasi Timur menjadi bagian NKRI. 4. Politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah Orde Baru juga berupaya mengembalikan politik luar negeri bebas aktif. Penerapan kembali politik bebas aktif bertujuan memulihkan stabilitas nasional dan mempercepat pembangunan. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan menjadikan Indonesia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Kembali aktif dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 28 September 1966 dan turut menginisiasi berdirinya ASEAN bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. A. Berakhirnya konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia sebenarnya telah dilakukan secara diam-diam oleh sebagian anggota Angkatan Darat sebelum pemerintah Orde Baru berkuasa. Upaya tersebut dilakukan karena dalam tubuh AD terdapat beberapa anggota yang tidak sejalan dengan pemikiran Presiden Soekarno mengenai konfrontasi dengan Malaysia. Misi rahasia yang dilakukan oleh sebagian anggota AD membentuk jalan terang perdamaian ketika pemerintah Orde Baru mulai memegang kendali kepemimpinan negara.
Menteri Luar Negeri atau Menlu Adam Malik secara formal bertemu Menlu Malaysia, Tuan Razak untuk merumuskan perdamaian pada 20 Mei sampai 1 Juni 1966 di Bangkok, Thailand. Dengan perjanjian tersebut, Indonesia dan Malaysia akhirnya dapat melakukan kerjasama bilateral di berbagai bidang. B. Kembali menjadi anggota PBB. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia pernah menyatakan keluar dari keanggotaan PBB. Pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB pada 1965. Pada masa Orde Baru, Presiden Soekarno berupaya menegakkan kembali prinsip politik bebas aktif. Dengan pelaksanaan tersebut, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. C. Pelopor pembentukan ASEAN. Pembentukan ASEAN tidak lepas dari dinamika politik di kawasan Asia Tenggara pada masa Perang Dingin. Saat itu kawasan Asia antara Blok Barat dan Blok Timur. Untuk menjaga stabilitas kawasan dan berdampak positif bagi negara, beberapa organisasi dibentuk seperti SEATO, ASA, dan MAPILINDO. Pada 8 Agustus 1967, bergabunglah 5 negara. Dengan demikian, lahirnya ASEAN yang ditandai dengan Deklarasi Bangkok atau Deklarasi ASEAN. B. Dinamika ekonomi pemerintah Orde Baru. 1. Rehabilitasi ekonomi. Kondisi perekonomian yang terpuruk pada masa pemerintahan sebelumnya mendorong pemerintah Orde Baru berupaya memulihkan keadaan. Inflasi dan utang luar negeri yang memuncak menjadikan permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru. Upaya pemulihan tersebut dilakukan untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Maka pemerintah membuat kebijakan rehabilitasi ekonomi. Program rehabilitasi ekonomi tersebut dirancang berdasarkan ketetapan MPRS nomor 23 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Implementasi rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru dilakukan dengan kerjasama dengan negara lain dan pemberlakuan kebijakan ekonomi yang dilakukan dalam negeri. Selain itu, pemerintah Orde Baru menyusun anggaran pendapatan belanja negara atau APBN secara efektif. Selain itu, arah politik luar negeri bebas aktif yang kembali diterapkan Presiden Soeharto turut mendorong hubungan multilateral. Penyelesaian masalah utang dan kerjasama ekonomi menjadi langkah pemerintah Orde Baru untuk memulihkan keadaan perekonomian. Presiden Soeharto menyadari permasalahan utang menjadi elemen penting yang dibahas dalam menata kembali perekonomian Indonesia. Namun bersamaan dengan utang luar negeri, Indonesia sudah memasuki jatuh tempo. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Orde Baru untuk melakukan perundingan terkait waktu pembayaran dengan melakukan diplomasi ekonomi ke Perancis atau Perancis Club dan Inggris atau London Club. Akhirnya jadwal pembayaran utang luar negeri Indonesia yang telah jatuh tempo dapat diatur kembali. Di pihak lain, Indonesia mendapatkan bantuan dari lembaga yang dibentuk oleh negara-negara yang hendak membantu perekonomian Indonesia bernama Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI yang diketuai oleh Belanda. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah memberikan kesempatan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku seiring dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA dan juga memberlakukan kebijakan penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Implementasi rehabilitasi ekonomi telah memberikan dampak signifikan bagi ekonomi negara. Kondisi perekonomian mulai membaik dan inflasi menurun dan disusul dengan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita tahun 1969. 2. Implementasi pembangunan. Gagasan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berdasarkan pada trilogi pembangunan yang mencakup aspek-aspek berikut. A. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. B. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. C. Pemerataan pembangunan dan hasilnya menunjukkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, implementasi kebijakan pembangunan jangka direncanakan dalam program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Penerapan program pembangunan jangka pendek dirancang dalam
Rancangan Pembangunan 5 Tahun atau RPLITA diwujudkan melalui pembangunan